Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kakak di GS Channel Revolusi Belajar Tanpa Batas. Pada kali ini kita akan membahas latihan soal sumatif akhir semester 2 untuk kelas 4 SD Kurikulum Merdeka pada pelajaran IPAS. Untuk soal yang pertama, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau disebut A. Cerita, B. Sejarah, C. Dongeng, D. Hikayat. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Sejarah. Soal nomor 2. Sejarah sistem kehidupan bernegara di Indonesia diawali dengan berdirinya A. Partai politik, B. Organisasi kemasyarakatan, C. Kerajaan-kerajaan, D. Suku-suku. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Kerajaan-kerajaan. Soal nomor 3. Kerajaan yang mempengaruhi daerah Jawa Barat adalah A. Kerajaan Samudra Pasai, B. Kerajaan Tarumanegara, C. Kerajaan Singosari, D. Kerajaan Goa. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Kerajaan Tarumanegara. Soal nomor 4. Nampakan alam yang disebut rawa artinya A. Tanah yang rendah, umumnya di daerah pantai dan digenangi air, biasanya banyak tumbuhan air. B. Genangan air yang ada di daratan dengan ukuran yang amat luas. C. Tanah rendah di antara gunung atau bukit. D. Perbatasan daratan dengan laut. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Tanah yang rendah umumnya di daerah pantai dan digenangi air dan biasanya banyak tumbuhan air. Soal nomor 5. Masyarakat sekitar pasar akan banyak yang bekerja sebagai A. Nelayan, B. Peternak, C. Pedagang, D. Petani. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Pedagang. Soal nomor 6. Sayuran merupakan kekayaan alam yang dapat dihasilkan oleh daerah yang bentang alamnya berupa A. Pantai, B. Dataran rendah, C. Pegunungan, D. Dataran tinggi. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Dataran tinggi. Soal nomor 7. Suatu kegiatan termasuk kearifan lokal jika memiliki ciri di antaranya A. Dilakukan anak muda sekarang, B. Sudah tidak dilakukan lagi saat ini, C. Dilakukan secara turun-menurun, D. Dilakukan saat ini oleh para orang tua. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Dilakukan secara turun-menurun. Soal nomor 8. Berikut ini yang tidak termasuk fungsi kearifan lokal adalah A. Menjaga keseimbangan alam sehingga terjadinya kelestariannya, B. Menjaga dan melestarikan akhlak, C. Menjaga warga dari masuknya budaya luar, D. Menjadi ciri utama suatu masyarakat. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Menjaga warga dari masuknya budaya luar. Soal nomor 9. Indonesia memiliki bahasa daerah yang sangat banyak. Bahasa daerah dari Kalimantan adalah A. Batak, B. Mongondo, C. Sentani, D. Banjar. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Banjar. Soal nomor 10. Baju bodo merupakan pakaian adat dari A. Sumatera, B. Jawa, C. Sulawesi, D. Kalimantan. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Sulawesi. Soal nomor 11.
Sikap yang harus dihindari berkaitan dengan keragaman budaya adalah sikap A. Mengabaikan, B. Menghormati, C. Menghargai, D. Menjaga. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Mengabaikan. Soal nomor 12. Salah satu manfaat keragaman budaya dalam bidang ekonomi adalah A. Pengeluaran masyarakat sekitar bertambah, B. Perilaku luhur masyarakat terjaga, C. Masyarakat semakin toleran, D. Membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Soal nomor 13. Setiap orang memiliki kebutuhan untuk memenuhi keperluan A. Jasmani, B. Rohani, C. Jasmani dan rohani, D. Pikiran. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Jasmani dan rohani. Soal nomor 14. Dalam pemenuhan kebutuhan, kita harus mendahulukan kebutuhan A. Yang diperlukan nanti, B. Tersier, C. Sekunder, D. Pokok. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Pokok. Soal nomor 15. Contoh kebutuhan sekunder adalah A. Makanan, B. Televisi, C. Pakaian, D. Perhiasan. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Televisi. Soal nomor 16. Kebutuhan tersier diperlukan orang dengan tujuan untuk A. Bertahan hidup, B. Memenuhi kebutuhan dasar, C. Meningkatkan harga diri, D. Menunjang keinginan kita. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Meningkatkan harga diri. Soal nomor 17. Pemenuhan kebutuhan pada zaman dulu dilakukan dengan cara A. Jual beli, B. Sewa, C. Barter, D. Kontrak. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Barter. Soal nomor 18. Berikut ini penyebab ditinggalkannya barter, kecuali A. Proses transaksinya mudah dan simpel, B. Sulitnya menentukan nilai barang, C. Jumlah penduduk yang terus bertambah, D. Sulitnya menemukan sama keinginannya. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Proses transaksinya mudah dan simpel. Soal nomor 19. Pada saat kita membeli suatu barang, lalu menggunakannya, maka kita telah berperan sebagai A. Distributor, B. Produsen, C. Konsumen, D. Penjual. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Konsumen. Soal nomor 20. Contoh kegiatan produksi adalah A. Memakai sepatu, B. Mengirim barang-barang ke toko, C. Berjualan asongan, D. Menjahit pakaian. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Menjahit pakaian. Soal nomor 21. Aturan tidak tertulis yang bersifat turun-menurun disebut A. Norma hukum, B. Tata tertib, C. Adat istiadat, D. Undang-undang. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Adat istiadat. Soal nomor 22. Hubungan adat istiadat dengan norma adalah A. Norma merupakan adat istiadat, B. Adat istiadat merupakan bagian dari norma, C. Tidak ada hubungannya sama sekali, D. Adat istiadat bertolak belakang dengan norma. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Adat istiadat merupakan bagian dari norma. Soal nomor 23. Peranan norma dalam kehidupan bermasyarakat yaitu sebagai kecuali A. Pengekang, B. Panduan, C. Tatanan, D. Pengendali. Dan jawaban yang paling tepat adalah A.
mengekang. Soal nomor 24. Pelanggaran peraturan tertulis akan menerima A. Peringatan, B. Sanksi yang tegas, C. Pengucilan, D. Pengasingan. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Sanksi yang tegas. Soal nomor 25. Hukuman penjara akan diberikan kepada orang yang melakukan A. Pembohongan, B. Perkataan kasar, C. Mencoret-coret tembok, D. Pencurian. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Pencurian. Cukup sekian latihan soal-soal dari kakak, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.